Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jumpa lagi teman-teman ya. Ini ada Pocophone F1 kalau nggak salah ini tipenya ya. Ini info dari si pemilik. Nah, kerusakannya bisa lihat teman-teman ya. Jadi kalau dicas dia nggak mau masuk. Nah, kadang mau, kadang nggak juga. Jadi kerusakan ada di USB charging. Dan yang kedua keluhannya HP-nya itu panasnya abnormal ya di bagian belakang. Jadi di bagian belakang atas, ini kan di bagian depan di sisi sini ya. Ini panasnya hanya di situ saja. Nah, ini feeling saya ada mungkin thermal glass yang sudah kurang bagus, jadi tidak bisa mengantarkan panas. Nah, sekarang kita bongkar ya handphonenya. Ini saya menggunakan obeng bintang kecil sekali. Ini ala-ala iPhone, harus dibuka dulu bagian bawah. Tinggal pakai kuku saja karena dia tidak menggunakan lem. Aduh, ini saya lupa untuk SIM tray. Oke, sudah saya keluarkan untuk SIM tray-nya. Dan hati-hati teman-teman ya, karena di bagian kamera dia ngunci. Ini agak susah, saya harus pelan-pelan untuk di bagian kamera. Jangan sampai kameranya ikut keangkat karena ada fingerprint. Dan ini harus hati-hati teman-teman. Nah, bisa dilihat ya. Iya, aduh, ngeri-ngeri sedap. Karena kalau ketarik sedikit saja fingerprint bisa rusak dan nombok teman-teman. Nah, ini saya akan lepas mesin bagian atas. Saya mau cek dulu kenapa info dari pemilik kalau buat ngegame atau buat youtuber panas di bagian atas ya, jadi tidak merata panasnya. Terlebih dulu saya akan melepas konektor fingerprint dan baterai karena ini sangat rawan. Baterai itu rawan short, fingerprint rawan putus teman-teman. Nah, sudah terlepas ya. Saya akan coba angkat mainboard. Kalau saya curiga di pasta pendingin ya, atau thermal grease atau thermal pasta. Ini kan karena HP sering buat gaming. Buat game. Ini jangan-jangan kering untuk thermal pastanya, jadi tidak bisa menghantarkan maksimal. Nah, ini harus pelan-pelan ya. Ini untuk thermal pastanya. Sekarang kita coba cek seperti apa, dan iya, sudah seperti kerak teman-teman. Harusnya dia itu agak lembek ya, basah sedikit karena untuk perambatan panas. Nah, ini sudah sangat kering. Ini kering sekali teman-teman. Oke, nanti akan kita kasih thermal grease yang baru. Dan sekarang saya akan bongkar mesin bagian bawah. Ini akan saya ganti untuk USB charge. Dan kebetulan untuk konektornya saja saya nggak punya teman-teman, jadi saya hanya punya stok yang satu paket dengan PCB nya, dan saya sudah konfirmasi si pemilik, katanya nggak apa-apa. Sebenarnya alangkah baiknya mending diganti konektornya saja ya, karena kalau untuk build quality yang original itu pasti lebih baik dari yang spare partan. Tapi ya mau gimana lagi, karena saya sedang ada stok, si pemilik minta harus jadi hari ini ya, saya ganti ya. Nah, ini, dan ini nanti nggak akan saya buang, jadi si pemilik harus nyimpen, takut-takut nanti ada kerusakan ya teman ya, bisa diambil lagi. Nah, ini stok saya merek City. Dilihat sepintas ya jelas ada perbedaan sih. Kalau bentuk sama, tapi kalau dari build quality jelas berbeda, karena ini yang WKWK. Ya kencang ya teman-teman.
Nah sekarang kita akan rakit satu persatu. Rakit mesin bawah dulu. Ini pastikan semuanya dudukan semua pas, jangan sampai nanti ada yang ngambang atau ngeganjel. Cek semua untuk dudukan USB konektornya. Nah ini kayaknya sih pas ya, ini presisi. Oke, semua konektor kita pasang. Ini konektor PCB bawah ke atas. Nah ini saya cek kembali komponen-komponen seperti mic ini harus terpasang dengan bagus, antena juga bagus terpasang, karena kalau enggak nanti untuk jaringan sangat berpengaruh teman-teman. Untuk antena hati-hati jangan sampai terputus kabelnya. Tinggal tutup untuk covernya teman-teman. Oke. Dan usahakan semua bautnya kencang teman-teman, karena saya sering mendapatkan kalau servis-servis seperti ini saat dibuka casing backdoor belakang bautnya sudah pada copot ya. Nah ini di bagian konektor casnya juga harus kuat karena dia udah tipe C. Karena konektornya itu pinnya banyak, sangat rawan oglet dan kendor teman-teman. Oke, setelah kencang semua lanjut ke tahap kedua. Ini pemberian thermal grease atau thermal pasta ya. Ini saya dulu beli online. Aduh sudah mau habis malah teman-teman ya. Ini udah habis berapa 100.000 ini menghasilkan buat saya maksudnya. Ini saya taruh di tempat yang seperti tadi, diratakan. Ini kalau yang baru seperti ini teman-teman ya, jadi dia masih agak basah, jadi buat perambatan panas dia bagus. Ini apalagi dia ada plat tembaganya ya, ini jelas lebih bagus lagi untuk penghantar panas saat ngegame. Karena memang kalau Pocophone itu terkenal dengan gamenya. Ini ratakan sedikit-sedikit. Oke, saya rasa sudah cukup. Kalau yang mahal dia nggak terlalu becek ya, apa namanya ini, terlalu basah. Kalau yang murah dia akan sedikit lebih basah dan terkadang sampai melebar-melebar teman-teman. Kalau yang bagus enggak ya, dia masih oke-oke aja, kental. Untuk antena ini jaringan jangan sampai lupa. Konektor semua pasangkan dengan sempurna. Nanti lanjut ke tahap pasang untuk cover mainboard belakang. Oke, sudah terpasang bautnya satu persatu. Ini buat untuk pengunci yang dalam ya, jangan sampai salah nanti baut yang luar malah dipasang jadi nggak masuk. Nah sekarang baut back cover untuk mainboard. Jadi kalau untuk kasus-kasus HP-nya panasnya itu tidak merata, kadang panas sekali ya, hanya di satu sisi atau satu bagian, itu ada kemungkinan karena memang perambatan panasnya kurang baik. Bisa dari thermal pastanya kering, bisa juga memang mesinnya itu sendiri error ya teman. Jadi harus benar-benar kita lakukan pengecekan, jangan hanya asal vonis ya, kasihan. Nanti sudah divonis yang rusak ini itu malah
ternyata salah ya kasihan juga teman-teman. Dan ini saya lama nggak upload ya karena kemarin sebulan lebih sibuk untuk bikin fondasi rumah kecil-kecilan ya teman-teman. Mohon doanya agar nanti bisa buka servisan di rumah sendiri juga ya teman-teman, karena sekarang saya masih ikut sama ibu mertua. Nah, ini mohon doanya agar diberikan kelancaran dan rezeki yang melimpah tentunya, halal. Oke, pasang buat pengunci. Ini baut agak nyusahin juga ya, karena tadi saya nyari obengnya juga agak susah, harus saya cari kemana-mana karena saya pernah punya tapi saya lupa naruh karena dia sangat kecil. Obeng bintang lagi teman-teman ya. Oke, harusnya ini dites teman-teman, tapi berhubung di tempat saya sedang mati listrik jadi nggak bisa testing ya mau nggak mau ya nggak apa-apa lah, nanti saya berikan ke pemilik agar dicas di rumah si pemiliknya ya teman-teman. Nanti saya akan konfirmasi ke pemilik kalau saya nggak sempat tes karena di tempat saya sedang mati listrik. Dan ini untuk jenis thermal grease nya, kalau teman-teman ada yang punya keluhan sama bisa beli ini di online, banyak thermal pasta atau thermal grease. Dan terima kasih teman-teman sudah melihat video seputar hari ini, semoga bermanfaat, tetap saling berbagi ilmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat ke depannya. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.